Barcelona resmi mengunci gelar juara La Liga musim 2024-25 usai mengalahkan rival sekota mereka, Espanyol, dengan skor 2-0 pada Kamis dini hari, 16 Mei 2025, di RCD Stadium. Kemenangan ini tidak hanya memastikan gelar Liga ke-28 bagi Blaugrana, tetapi juga melengkapi raihan treble domestik mereka di bawah asuhan Hansi Flick, setelah sebelumnya menjuarai Supercopa de Espanya dan Copa del Rey. Pertandingan ini menjadi panggung bagi bintang muda Lamine Yamal. Pemain berusia 17 tahun itu membuka skor di menit ke-53 lewat tembakan jarak jauh yang spektakuler. Tak hanya itu, Yamal juga berperan penting dalam gol kedua yang dicetak Fermin Lopez di masa injury time. Kemenangan ini menandai sukses besar era Hansi Flick, sekaligus menegaskan kebangkitan Barcelona dengan generasi muda bertalenta. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menyebut ikatan kekeluargaan dalam tim sebagai kunci sukses meraih treble domestik musim ini. Yang menentukan musim ini adalah keluarga yang kami bangun. Semua bekerja dengan gairah dan tahu peran mereka penting, ujar Flick usai kemenangan 2-0 atas Espanyol yang memastikan gelar La Liga 2024-25. Musim ini merupakan debut Flick bersama Blaugrana. Meski demikian, pelatih asal Jerman itu langsung menorehkan prestasi besar tanpa mengandalkan satu nama tertentu. Kami ini tim. Semua bekerja keras dan saling menjaga, tegasnya. Dengan 3 gelar di musim perdana, Flick langsung menegaskan eksistensinya di jajaran pelatih elit Eropa, membawa Barcelona kembali ke jalur kejayaan. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Real Madrid telah menyepakati transfer Dean Huijsen dari Bournemouth, dengan klausul pelepasan senilai 50 juta euro yang akan dibayarkan pada akhir 2026. Madrid tinggal menunggu lampu hijau dari pihak pemain, yang dikabarkan memang memprioritaskan kepindahan ke Santiago Bernabeu. Huijsen, bek muda berusia 20 tahun, disebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa berkat kedewasaan bermain dan kualitas teknisnya. Pembicaraan langsung dengan perwakilan pemain, termasuk ayah Huijsen, semakin menguatkan peluang transfer ini segera rampung. Kai Havertz kembali berlatih bersama Arsenal setelah absen sejak Februari akibat cedera hamstring. Kembalinya penyerang asal Jerman ini menjadi kabar baik bagi Mikel Arteta jelang laga penting kontra Newcastle United akhir pekan ini, terutama karena Mikel Merino absen akibat skorsing. Selain Havertz, Declan Rice dan Leandro Trossard juga turut ambil bagian dalam sesi latihan. Rice sebelumnya absen karena cedera panggul, sementara Trossard sempat ditarik keluar saat melawan Liverpool karena masalah hamstring. Kehadiran ketiganya memberi tambahan kekuatan bagi Arsenal dalam upaya mengamankan posisi kedua klasemen Premier League. Namun, Jurrien Timber masih belum fit dan absen dari latihan. Arteta menyebut Timber belum siap bermain meski sempat duduk di bangku cadangan saat melawan Liverpool. Manchester United dikabarkan memantau Oihan Sanchez dari Athletic Bilbao sebagai calon pengganti Bruno Fernandes, yang tengah dikaitkan dengan Al Hilal. Gelandang 24 tahun itu mencetak 17 gol dan 3 assist dari 33 laga musim ini. Meski baru memperpanjang kontrak hingga 2032, Bilbao hanya bersedia melepasnya jika klausul rilis 80 juta euro diaktifkan. United belum mengajukan tawaran, namun terus mengikuti situasi sang pemain. Dengan Bilbao lolos ke Liga Eropa dan berpeluang tampil di Liga Champions, masa depan Sanchez masih belum pasti, meski prospek bermain untuk klub sebesar Manchester United tetap menggiurkan. Barcelona dikabarkan siap melepas Ferran Torres pada bursa transfer musim panas dengan nilai transfer sebesar 50 juta euro. Meski tampil impresif dengan 19 gol dan 7 assist dalam 45 pertandingan, manajemen klub melihat Torres lebih sebagai pelapis berkualitas, bukan bagian dari rencana jangka panjang. Penjualan ini merupakan langkah strategis untuk membantu menyeimbangkan keuangan klub yang sedang tertekan. Nilai bandrol tersebut mencerminkan kualitas dan potensi sang pemain, sekaligus menjadi batas bawah bagi klub peminat yang ingin merekrutnya. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, mengisyaratkan akan ada perombakan besar dalam skuad Nerazzurri pada bursa transfer musim panas nanti. Langkah ini diambil untuk memperkuat tim menghadapi musim 2025, termasuk persiapan tampil di Piala Dunia antar klub yang akan digelar di Amerika Serikat. Beberapa pemain yang dinilai sudah tidak efektif atau telah melewati masa puncaknya disebut akan dilepas, baik lewat penjualan maupun tidak diperpanjang kontraknya. Sebentar lagi waktunya tiba untuk duduk dan mulai merencanakan musim depan. Kami pasti akan menambah kekuatan skuad, termasuk mungkin mendatangkan beberapa pemain papan atas, ujar Zanetti kepada ESPN.
Inter dilaporkan tengah membidik beberapa nama besar seperti Luis Enrique, Jonathan David dan Nico Paz dari FC Como. Khusus Jonathan David, sang striker Kanada bisa didapatkan secara gratis karena kontraknya segera habis. Tottenham Hotspur dikabarkan siap bersaing dengan Manchester City untuk mendatangkan Eberechi Eze dari Crystal Palace pada bursa transfer musim panas ini. Spurs tengah membuka pembicaraan awal dengan Palace dan perwakilan Eze, berharap bisa mengamankan jasanya sebelum City bergerak usai final Piala FA. Eze tampil gemilang musim ini, termasuk mencetak 2 gol saat mengalahkan Tottenham, dan jadi kunci Palace melaju ke final. Dengan kontraknya yang tersisa 1 tahun, Spurs berharap bisa menawar di bawah klausul rilis 68 juta pound. Manchester City melihat Eze sebagai pengganti jangka panjang Kevin De Bruyne, namun Tottenham memiliki keunggulan dalam kedekatan dengan keluarga sang pemain dan lokasi klub yang tetap di London, faktor yang diyakini bisa memengaruhi keputusan Eze. Rodrigo Goes menanggapi rumor yang menyebut dirinya ingin meninggalkan Real Madrid pada musim panas ini. Spekulasi itu muncul setelah kedatangan Kylian Mbappe yang diyakini akan menggeser posisi Rodrigo di tim utama, ditambah komentar sarkastik sang pemain di awal musim yang memicu berbagai spekulasi. Sejumlah klub Premier League seperti Manchester City, Arsenal, dan Liverpool dilaporkan tertarik memanfaatkan situasi tersebut. Namun, Rodrigo membantah isu hengkang lewat unggahan di media sosial, dengan menegaskan bahwa dirinya akan segera kembali bermain dan meminta publik untuk tidak mengada-ada. Meski begitu, masa depan Rodrigo di Madrid tetap belum pasti. Carlo Ancelotti akan meninggalkan klub untuk menangani timnas Brasil, sementara calon pelatih Xabi Alonso dikabarkan ingin mendatangkan Florian Wirtz dari Leverkusen, yang bisa memperketat persaingan di lini serang Real Madrid. Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Xavi Simons siap meninggalkan RB Leipzig pada musim panas ini. Gelandang asal Belanda tersebut menjadi incaran utama Liverpool, yang tengah membenahi skuad setelah menjuarai Premier League musim ini. Liverpool ingin menambah kreativitas di lini tengah, dan Simons dinilai cocok berkat kemampuannya mencetak gol serta menciptakan peluang. Kehadirannya bisa menjadi solusi atas minimnya kontribusi gol dari lini tengah The Reds selama ini. Dengan Arne Slot sebagai manajer baru serta keberadaan pemain Belanda lain seperti Van Dijk, Gakpo, dan Gravenberch, Liverpool menjadi destinasi ideal bagi Simons. Ia juga dipantau klub besar lain seperti Bayern, namun Liverpool berada dalam posisi kuat untuk memboyongnya ke Anfield. Analis taktik Dominic Wells menyoroti perjalanan Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih Leicester City, menyebut belum ada kemajuan signifikan di sisi taktik sejak ia mengambil alih tim. Perubahan yang terlihat lebih pada pemilihan pemain daripada pendekatan permainan. Wells juga mengkritik Van Nistelrooy yang kesulitan memperbaiki pertahanan dan serangan, kelemahan yang sudah terlihat sejak masa jabatannya di PSV. Meski ada sedikit kemajuan dalam metodologi dan adaptasi pemain terhadap idenya, Wells yakin Van Nistelrooy belum cocok membawa Leicester berkembang secara taktikal. Ia menilai Leicester perlu melakukan perekrutan pemain muda dan mencari pelatih dengan visi lebih kuat untuk kemajuan klub musim depan. Arsenal dikabarkan tertarik merekrut bek Sporting Lisbon, Ousmane Diomande, sebagai bagian dari perombakan skuad musim panas ini. Bek Pantai Gading berusia 21 tahun itu tampil impresif di Liga Portugal dengan pertahanan solid dan ketenangan saat menguasai bola. Mikel Arteta ingin memperkuat lini belakang untuk mengantisipasi risiko cedera, selain fokus mencari striker baru. Arsenal sudah mengirim kepala pencari bakat untuk memantau langsung sang pemain. Meski Diomande memiliki klausul rilis 67 juta pound, The Gunners optimistis bisa menegosiasikan harga lebih rendah. Ia diproyeksikan jadi solusi jangka panjang di lini pertahanan. Suso memastikan akan meninggalkan Sevilla pada akhir musim ini setelah pertandingan terakhirnya melawan UD Las Palmas, yang berakhir dengan kemenangan 1-0 dan mengamankan posisi tim di La Liga. Pemain sayap asal Cadiz berusia 31 tahun ini menangis usai peluit akhir, mengumumkan bahwa ini adalah musim terakhirnya di Nervión. Sejak datang dari Milan pada 2020, Suso telah bermain lebih dari 170 kali dan meraih 2 gelar Liga Eropa bersama Sevilla. Meski musim ini penuh tantangan dan tekanan, ia berterima kasih kepada rekan setim, pelatih Joaquín Chaparros, dan terutama para penggemar yang selalu mendukungnya. Kepergian Suso sebagai free agent meninggalkan kenangan indah dan rasa hormat dari seluruh komunitas Sevilla. Perpisahan yang tulus untuk pemain yang telah memberikan segalanya. AC Milan diperkirakan akan mengalami perombakan besar di akhir musim 2024-25, menyusul kekalahan mengecewakan dari Bologna di final Coppa Italia. Pelatih Sergio Conceição disebut-sebut akan hengkang,
disusul sejumlah pemain kunci. Kyle Walker hampir pasti tidak dikontrak permanen meski Milan punya opsi beli senilai 5 juta euro. Joao Felix, yang dipinjam dari Chelsea, juga akan kembali ke klub asalnya karena gagal tampil konsisten dan tak ada klausul pembelian dalam kontraknya. Theo Hernandez, Fikayo Tomori, dan Malik Thiaw juga masuk daftar jual untuk memberi ruang finansial bagi pembangunan ulang skuad. Laporan La Gazzetta dello Sport menyebut Milan akan fokus menyusun ulang tim dengan arah baru musim depan.